Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Alawiyah dengan nomor induk mahasiswa 055309336. Mata kuliah Manajemen Agribisnis, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya akan melakukan observasi di sebuah perusahaan perorangan yang berlokasi di Miyazaki, Jepang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada saudari Ari Alfian, ya, sebagai Rida di sini ya, sebagai leader untuk tenaga kerja yang ada dari Indonesia. Baik, di sini saya akan melakukan ada beberapa pertanyaan tentang budidaya di sini. Untuk misalnya untuk di sini itu budidaya karaimo ya, ubi jalar. ya. Ubi jalar. Untuk yang ubi jalar di sini dari mulai pembibitan. Pembibitan itu misalkan beli atau misalkan bagaimana, atau misalkan membibitkan sendiri atau bagaimana? Kalau bibit di sini tuh kita menyiapkan sendiri dari bulan Januari itu kita udah menyiapkan bibit tanam beginners gitu, dia siapkan, nanti menjelang musim semi nanti kita bisa mengambil bibitnya untuk ditanam lagi. Jadi untuk bibit kita tidak beli. Oh, berarti untuk persiapan bibit jadi mempersiapkan sendiri ya. Iya. Kemudian ada pemeliharaan, dan pemeliharaan itu dari mulai pemupukan begitu ya. Iya, pemupukan termasuk dalam itu pembuatan bedengan. Jadi pembuatan bedengan nanti dimasukkan sekali pupuk terus batu-batuan, jadi sekalian. Jadi setelah penanaman nanti kita tidak menambahkan pupuk lagi. Mungkin menambahkan pupuk daun gitu. Baik. Untuk pengendalian gulmanya seperti apa? Pengendalian hama dan gulma. Dengan gulma kita kusatori langsung dari dicabut itu. Nanti kalau untuk hama dan lain-lain tuh bisa pakai obat pestisida gitu, itu kita semprot. Baik. Selanjutnya untuk ini ya. Analisa usaha. Baik. Untuk analisa usaha, kira-kira penghasilannya tuh bagaimana sih? Untuk penjualan hasilnya kita itu berkisar harganya 6.000 per kilogram. 6.000 per kilogram itu dari berapa hektar atau misalnya berapa? Itu luasan lahan sekitar setengah hektar. Oh, setengah hektar. Iya. Jadi nanti kita kisaran dikalikan 150 yen per kilogram. Dan kita mendapatkan sekitar 900.000 Japanese yen. Atau dirupiahkan sekitar 100.800.000 rupiah. Dan untuk pinjamannya tidak ada, dan penerimaan lain-lain pun tidak ada. Oke, selanjutnya untuk hasil dari panen tersebut itu bisa dibuat apa atau misalkan bagaimana gitu? Untuk hasil panen kita ada pihak yang mengambil, pihak ketiga, jadi kita nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut. Jadi kita dari tempat kita tinggal menyiapkan, nanti dia ambil oleh dia, nanti kita dapat kayak pengepul gitu ya? Iya, pengepul gitu. Begitu. Sistemnya sistem kontrak, jadi harganya sudah dipastikan. Jadi untuk keberlangsungannya sangat-sangat bagus. Oke. Untuk cut dulu ya. Oke, untuk luas lahan di sini semuanya tuh kira-kira berapa sih? Kalau semuanya besar 70 hektar lebih ya. Dan pasti budidayanya bukan hanya ini saja, dalam satu jenis, bukan hanya ini saja. Bukan. Untuk karaimo saja pun itu ada 3 jenis karaimo yang ditanam, dan penggunanya tuh juga beda-beda. Tetapi di sini paling utama itu karaimo jenis Nimaruyong ya. Itu lumayan Perspeknya lebih bagus, soalnya dia lebih tahan hama dan lain gitu. Penyakit pun juga tidak terlalu, jadi bagus. Untuk waktu panen dari masa tanam ke panen itu kira-kira berapa? Sekitar 3 sampai 4 bulan, paling lama 4 bulan sih. 4 bulan sampai 5 bulan lah ya gitu. Soalnya memakan waktu kan, waktu panennya kan luasan lahan juga lumayan luas, jadi waktunya pun juga perlu agak lama. Baik.
selanjutnya untuk tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya bagaimana gitu kan? Di sini ada beberapa orang Indonesia juga. Gitu. Kalau tenaga kerja sih dari orang Indonesia ada sekitar 7 orang. Itu pun ada orang Jepangnya sekitar 3 sampai 4 orang yang bantu pas budidaya karimu. Jadi untuk budidayanya pun kita menggunakan alat-alat. Jadi untuk proses persiapan lahan terus penanaman gitu sangat efisien untuk tenaga kerja, jadi ya lebih mudah lah. Oke, baik. Jadi menurut kakak, Iya. jadi menurut kakak misalkan untuk kalau misalkan budidaya Haraimo ini bisa bagus gak sih prospeknya? Bagus gak, baik tidak gitu kalau misalkan kita budidaya di Indonesia seperti itu? Kalau prospeknya sangat bagus sih kalau di Indonesia. Tinggal kalau di Indonesia kan maksudnya tinggal penyerapannya, kita cari pasar untuk penyerapannya itu bagus apa enggaknya gitu. Kalau untuk ditanam di Indonesia sih sangat bagus ya, untuk prospeknya juga, untuk hasilnya juga bagus. Apalagi di Indonesia kan cuma 2 musim, jadi lebih bisa lah setahun 2 kali gitu. Kalau di Jepang kan cuma setahun sekali kan. Karena musim dingin kan kita gantung nggak bisa. cuaca juga ya. Cuaca juga. Indonesia lebih bagus. Tinggal kita mencari pasarnya untuk menyerap hasil panen tersebut. Oke, baik. Oke, terima kasih atas waktu dan Sama-sama. tempatnya. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.